Jadi ini nyoba saya terangkan ya tentang kenapa sih kok harusnya kita itu nggak banyak bertanya. Harusnya kita itu nggak banyak bertanya terus apalagi bantah ya. Ketika ada nasihat, ada arahan, diingetin, dinasehatin, dibilangin. Karena memang di Al-Quran sendiri, contohnya seperti di juz 1 di sebelah kanan tengah itu ya, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Wa fi riwayah, kalau di tafsir Ibnu Katsir itu pakainya bukan pakai fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah, tapi pakainya itu wa asyaddu qaswah. Maksudnya gini, jadi di ayat-ayat sebelum itu tentang ya intinya tentang suatu kaum yang ketika kaumnya Nabi Musa ya kayak Bani Israel gitu. Bani Israel kan gitu, ketika dinasihatin pertanyaannya banyak, dinasihatin ini ditanyain terus, lah kenapa kok gini, kenapa kok harus gini, bukannya harus gitu, kenapa sih kok harus gini gitu, terus udah pertanyaan terus. Bertanya itu nggak selalu menggali informasi beneran. Kadang kan ada yang cuma membantah aja. Karena ketika sudah dapat jawaban pun itu aslinya nggak dipakai, nggak diamalkan gitu, enggak. Jadi bertanyanya itu cuma untuk mendebat saja. Maksudnya seperti itu. Nah, yang seperti itu menyebabkan kal hijarah, menyebabkan hati kita itu seperti batu. Wa asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Nah, maksudnya lebih keras dari batu ini gimana? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Kalau kata penggalan ayat setelah itu ya, padahal batu aja itu ada yang masih lembut loh. Masih lembut itu maksudnya gimana? Bahkan batu itu ada yang bisa mengalirkan air. Batu itu keras, masih sempat bisa ngalirin air. Contohnya apa? Contohnya ini ada cerita Nabi Musa itu nemuin 2 orang cewek ya, ada di kayak kayak lapangan gitu, kayak sabana gitu ya, padang rumput. Nah, di situ ada sumur, kemudian ada banyak orang mengantri di situ. Orang ini ngantri untuk nimba air dari sumur, tujuannya adalah untuk kemudian diminumkan ke gembala-gembalanya mereka. Nah, sedangkan 2 orang wanita ini nggak bisa antri, khawatir, apalagi itu juga orang besar-besar, terus orang laki-laki kebanyakan ya. Akhirnya bingung, ini mau antri di situ juga takut gimana, kemudian mau nggak antri itu takut pulangnya ini telat, nanti dimarahin orang tua gitu. Padahal mereka juga butuh air untuk gembalaannya di rumah. Nah, kemudian Nabi Musa udah sini. Kemudian ada batu besar di situ, dipukul sama tongkatnya Nabi Musa, terpecah, keluar air. Loh, batu itu masih bisa seperti itu. Nah, ini takutnya orang itu kalau terlalu banyak bertanya, terlalu banyak membantah, ini takutnya itu hatinya lebih keras daripada batu. Itu yang ditakutkan. Paham ya sampai sini ya?